Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Suara Kita akan menampilkan lagi sebuah video yang mana ini sangat menarik dan sangat-sangat penting sekali untuk kita pahami dan kita pelajari. Yang mana ini sangat diharuskan dan supaya teman-teman tidak salah pemahaman dan tidak salah pengertian. Teman-teman jangan skip videonya. Tonton sampai selesai dan tonton sampai habis supaya teman-teman tidak salah paham dan tidak salah pemahaman. Ada seorang dokter yang ini mengkritik keras Kang Deddy Mulyadi, ya, sampai bilang Kang Deddy Mulyadi suka marah-marah dan suka negur, ya. Dan ini untuk teman-teman pelajari dan bisa teman-teman cermati dan bisa teman-teman pahami apa yang ada di dalam video. Yang kedua dari beliau Kang Deddy Mulyadi, ya, biar kita tidak salah paham, mari kita simak sama-sama. Prinsipnya begini, jadi seorang pemimpin seharusnya tidak mudah ngamuk-ngamuk atau menjelekkan bawahannya, karena hal ini justru cenderung merusak hubungan kerja, menurunkan moral tim, dan mencerminkan kurangnya pengendalian diri. Pemimpin yang baik itu lebih banyak membimbing, memberi contoh dan memotivasi, bukan mencaci maki, bukan mempermalukan bawahannya. Jadi harus bersikap santun. Bersikap santun itu bukan berarti lemah atau tidak tegas. Pemimpin yang santun tetap bisa memberikan kritik yang konstruktif, menetapkan batasan atau menegur jika diperlukan, dan berfokus pada solusi bukan emosi. Jadi misalnya daripada memarahi bawahan di depan umum dan divideoin, lebih bijak kita membahas masalah secara pribadi dengan bahasa yang jelas dan membangun, supaya bawahan kita bisa bekerja dengan baik. Dan itu nanti yang mencitrakan baik itu bukan hanya pribadi pemimpin, tetapi kinerja secara keseluruhan. Itu yang divideokan, yang dicitrakan. Jadi ini menunjukkan kematangan emosional dan menjaga respek dari kinerja tim. Dari sudut pandang psikologis, pemimpin yang sering marah-marah atau menjelekkan orang lain itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang toksik, yang pada akhirnya merugikan produktivitas dan loyalitas tim. Sebaliknya, sikap santun dan empati cenderung bisa membangun kepercayaan dan kerjasama yang lebih kuat. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita pemimpin-pemimpin kita itu mencitrakan dirinya sebagai pahlawan tunggal, sedangkan bawahannya itu dipermalukan. Demi apa? Demi mencitrakan dirinya. Baiklah, terima kasih. Semoga pencerahan saya ini bisa bermanfaat buat netizen, buat masyarakat, supaya bisa memilih pemimpin yang betul-betul memiliki etika dan profesional. Ya, ini kita lagi di daerah mana ya teh? Pokoknya kawasan Puncak kan? Kabupaten Cianjur, leras. Daerah Tiis, daerah mana? Oke. Karyawan di sini kerjanya di mana? PT apa? Gajinya bulanan apa harian? Berapa sehari? 83.000. Ya, gimana? Gede apa letik 83.000 sapoe? Ya, kalau karyawan perusahaan sih nggak boleh harian. Ya. Mudah-mudahan ke depan segera bisa diperbaiki ya. Ini kawasan ini dulu adalah kebun teh, bener nggak? Sekarang menjadi greenhouse strawberry, ya. Nanti kita evaluasi, kita kaji agar memiliki manfaat bagi warga dan manfaat bagi lingkungan, serta perkembangan ekonomi, pertumbuhan bidang agrobisnis, kemudian hortikultura, melahirkan kesejahteraan dan melahirkan kelestarian alam. Oke? Setuju? Hayang naik gaji? Nges gaji rek naik nyandung mah. Ya, seperti itu teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Mungkin teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton seperti apa yang ada di dalam video beliau.
Bapak Dokter, dan ada video dari beliau Kang Deddy Mulyadi. Ya. Seperti apa respon teman-teman mengenai Bapak Dokter yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Ya. Seperti apa respon teman-teman mengenai Kang Deddy Mulyadi yang menangani sebuah karyawan yang ini gajinya 80.000 atau 83.000 per hari di kebun ataupun di perusahaan ya stroberi. Kalau mengenai suka marah Kang Deddy Mulyadi ataupun suka mencaci maki ya, ataupun dibilang suka negur ya, Kang Deddy Mulyadi itu marah itu ada tempatnya, sabar ada tempatnya. Beliau ini sangat luar biasa, Kang Deddy Mulyadi ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman, seperti apa respon teman-teman mengenai Kang Deddy Mulyadi? Kalau respon saya mengenai Kang Deddy Mulyadi, ya, saya sangat-sangat lebih sama Kang Deddy Mulyadi ini lebih setuju. Karena saya banyak mengambil motivasi dari beliau Kang Deddy Mulyadi, yang mana tidak pernah capek untuk turun langsung ya, atau kalau nggak selesai sekarang harus diselesaikan, itu sangat bagus ya. Kalau pekerjaan itu selalu diselesaikan terlebih utama, jangan nunggu besok, itu lebih bagus ya. Karena saya ngambil motivasi dari beliau Kang Deddy Mulyadi, saya jadi lebih semangat untuk bekerja ya, atau lebih turun untuk pekerjaan ya, itu motivasi. Kan banyak motivasi dari beliau Kang Deddy Mulyadi, dan ketegasan beliau kalau menghadapi warga yang mana itu emang harus ditegaskan ya. Ya, beliau sangat-sangat tegas sekali, dan beliau ini sangat bisa untuk kita contoh dan bisa kita ambil motivasi dari beliau bahwa tegas itu penting untuk sesuatu kepentingan yang memang dipentingkan untuk tegas ya. Ya, seperti itu teman-temanku. Dan yang saya sangat setuju sama beliau Kang Deddy Mulyadi, beliau ini sangat peduli sama masyarakat ya, peduli sama lingkungan, sama alam ya, karena beliau tahu bahwa menjaga alam itu sangat-sangat penting. Karena kita dimana kita menjaga alam ataupun menjaga sungai, menjaga kebersihan ya, kita seperti menjaga orang lain untuk kebaikan orang lain. Seperti sampah tidak macet, kan tidak banjir lagi ya. Seperti itu teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Dan untuk masyarakat, beliau sangat peduli sekali untuk masyarakat yang lagi membutuhkan ya, seperti studi tour yang mana ditutup supaya yang masyarakat yang masih membutuhkan tidak kebingungan dengan cari uang sana sini ya. Itu sangat-sangat bisa kita ambil motivasi bahwa beliau ini sangat peduli pada masyarakat, pada lingkungan, pada alam di sekitar kita ya. Karena kebaikan kita tidak bisa menilainya, jadi kita nilai pada diri kita sendiri dan kita rasakan sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Jika dari saya channel Suara Kita salah pemahaman dan salah pengertian ataupun salah ucapan ataupun salah penyampaian dan salah apa yang saya lontarkan dan saya sampaikan, dan saya salah pemahaman dan salah pengertian dan salah dalam segi ucapan dan segi pengertian, saya minta maaf sebesar-besarnya dari channel Suara Kita, minta maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih untuk saudara-saudaraku semua dan teman-temanku semua. Terima kasih.